Pemirsa, jenazah Novia Ramadhani Sihotang, siswi latihan dasar kemiliteran untuk calon manajer koperasi desa, tiba di rumah duka. Isak tangis keluarga pun pecah mengiringi kedatangan jenazah Novia. Jenazah Novia Ramadhani Sihotang tiba di rumah duka pada hari Rabu sore kemarin. Isak tangis keluarga pun pecah saat peti jenazah Novia diturunkan dari ambulans. Sebelumnya Novia Ramadhani usia 25 tahun meninggal dunia pada Selasa 23 Juni 2026 saat mengikuti latihan dasar kemiliteran atau Latsarmil di Jakarta. Novia adalah siswi program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia untuk program KDKMP atau Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Menurut pihak keluarga, Novia terakhir kali menghubungi keluarga pada hari Rabu 17 Juni 2026 sebelum alat komunikasi miliknya dikumpulkan oleh pihak pendamping Latsarmil. Kabar duka pastinya kita terpukul ya gitu atas kepergian adik kami gitu, dan memang kepergian adik kami juga di hadapan saya gitu, karena memang saya mendampingi beliau ketika dikabari dari IGD hingga ke ICU. Kalau untuk kondisinya memang pada saat sebelum saya sempat sampai di sana juga sudah dihubungi dokter pendamping bahwasanya memang kondisinya tidak baik-baik saja, lemas, dan juga ada keluhan sesak nafas. Untuk almarhumah sendiri sebelumnya tidak pernah ada keluhan ya untuk kesehatannya, baik itu dari sebelum dan sampai di sana, karena memang untuk di tempat pelatihannya juga saya yang mengantarkan, tidak ada keluhan terkait kesehatan. Kini, pihak keluarga telah mengikhlaskan kepergian Novia. Jenazah pun kemudian dimakamkan di pemakaman umum yang berada di Simarsayang, Kota Padang Sidimpuan. Atas kejadian ini, pihak keluarga berharap adanya dukungan moral dari pihak instansi terkait. Dari Padang Sidimpuan, Sumatera Utara, Indra Mulia Siagian, iNews melaporkan. Pemirsa, 3 calon manajer koperasi desa Merah Putih meninggal dunia saat mengikuti pelatihan militer. Ketiga peserta meninggal karena penyebab yang berbeda, yakni serangan panas atau heat stroke, henti jantung, dan tuberkulosis. Jumlah peserta latihan dasar militer calon manajer koperasi desa Merah Putih yang meninggal dunia bertambah. Setelah sebelumnya 2 calon manajer meninggal dunia, terbaru peserta bernama Novia Ramadhani Sihotang meninggal saat mengikuti latihan dasar militer di Satdik Pusbahasa Kodiklat AU Jakarta. Novia meninggal setelah sempat menjalani perawatan intensif di RSAU Dr. Esnawan Antariksa, diduga berkaitan dengan penyakit tuberkulosis. Sebelumnya peserta Anissa Muyasaroh diketahui meninggal dunia saat mengikuti pendidikan di Satuan Pendidikan Dodikjur Rindam 6 Mulawarman, Balikpapan, Kalimantan Timur. Perempuan berusia 26 tahun yang merupakan peserta delegasi dari Kabupaten Lamongan, Jawa Timur ini meninggal setelah mengalami serangan panas atau heat stroke. Anissa sempat dibawa ke klinik milik Kodam untuk mendapatkan penanganan awal sebelum dirujuk ke Rumah Sakit Dr. Haryanto TNI Angkatan Darat. Meski demikian, Anissa dinyatakan meninggal dunia. 1 orang lainnya yakni Yonanda Muhammad Taufik meninggal dunia saat tengah mengikuti pendidikan di Satuan Pendidikan Puslatpur Kodiklat AD Batu Raja, Sumatera Selatan. Yonanda mengalami penurunan kondisi kesehatan pada 17 Juni lalu dan sempat mendapat penanganan oleh tenaga kesehatan satuan sebelum dirujuk ke rumah sakit. Yonanda diketahui meninggal akibat henti jantung. Dan perlu digarisbawahi juga bahwa kegiatan yang dilaksanakan ini sama sekali tidak melibatkan kegiatan fisik, dalam artian lebih condong dominan kepada proses belajar mengajar di kelas. Saya juga memastikan bahwa dalam prosedur penanganan pada saat kejadian sudah dilaksanakan dengan tepat, diawali dengan pemeriksaan di lapangan, kemudian dibawa ke klinik kesehatan yang ada di Dodikjur. Karena melihat perkembangan yang terjadi oleh yang bersangkutan tidak membaik, segera dilarikan, dirujukan ke rumah sakit Dr. Haryanto Pusdamna Mulawarman.
Diketahui pelatihan militer untuk calon manajer Koperasi Desa Merah Putih berlangsung selama 45 hari hingga 31 Juli mendatang. Usai peristiwa ini, Kemenhan bersama panitia seleksi mengevaluasi secara menyeluruh termasuk mekanisme seleksi kesehatan peserta. Tim Liputan iNews melaporkan. Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Dev Laksono berharap ada evaluasi pasca kematian 3 calon manajer Kopdes saat latihan dasar kemiliteran. Sebelumnya Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro mengatakan insiden saat pelatihan militer akan ditangani serius tanpa mengganggu keberlanjutan program pemerintah tersebut. Menyampaikan turut duka yang amat dalam atas meninggalnya 3 peserta SPPI tersebut. Kita memantau prosesnya gimana dan kita kalau dari pengetahuan saya proses rekrutmen, tes kesehatan segala macam itu sudah dilalui dan bila mana harus ada yang diperbaiki, ada yang diubah, ya itu adalah masukan yang harus diterima untuk menyempurnakan program tersebut sehingga program yang dibuat untuk kepentingan bangsa dan masyarakat ini benar-benar bisa berjalan dengan baik. Mitigasinya tentu berbeda antara program Koperasi Merah Putihnya, kemudian penyediaan sumber daya untuk mengelola itu, dan tentu hal terkait dengan peristiwa atau kejadian seperti itu ya akan ditangani sebaik-baiknya dan tentu dipisahkan dari kegiatan atau kelanjutan dari program ini. Jadi program Koperasi Merah Putih tentu tetap lanjut. Ke informasi selanjutnya, pemirsa, ancaman gelombang PHK besar-besaran di tanah air membuat pemerintah dan pihak-pihak terkait bergerak cepat untuk mengatasi kondisi ini. Dan untuk itu pemerintah membentuk Satgas Mitigasi PHK. DPR RI menggelar rapat dengan perwakilan pemerintah, aparat, serta serikat buruh pada Jumat ini untuk membahas informasi adanya potensi PHK di beberapa perusahaan. Pertemuan ini diharapkan mampu memetakan perusahaan-perusahaan tersebut dan permasalahannya. Pertemuan juga menyepakati Mensesnek Hadi Prasetyo sebagai Ketua Satgas Mitigasi PHK yang sudah dibentuk pada awal Mei kemarin atau bertepatan dengan peringatan Hari Buruh. Pemerintah juga membahas permasalahan suplai gas ke beberapa industri yang dilaporkan terhambat. Itulah hari ini tadi kita berkoordinasi untuk memetakan perusahaan apa saja dan permasalahannya apa saja sehingga kita bisa mengambil langkah-langkah mitigasi. Kemudian yang kedua, hari ini juga kami tadi berdiskusi berkenaan dengan ada beberapa masalah berkaitan dengan masalah suplai gas ke industri kita yang sudah kami koordinasikan dan sesuai dengan petunjuk dari Bapak Presiden untuk kita segera mencari jalan keluar yang mungkin dalam 1-2 hari ini kita akan ambil keputusan untuk memastikan kegiatan-kegiatan di sektor yang membutuhkan gas, terutama di sektor industri, dapat berjalan sebagaimana yang seharusnya. 55.000 sudah terancam di depan mata dan sudah tutup satu perusahaan, itu PT Granito. 3 hari yang lalu perusahaan memanggil dan menyatakan seluruh pekerja di PHK. Karena itu rapat tadi memutuskan dan mungkin dalam waktu 1-2 hari pemerintah akan segera mengumumkan mengenai gas industri. Dan mudah-mudahan dapat menyelamatkan situasi yang sangat kritis. Yang dapat saya katakan sangat kritis. Lalu yang kedua masalah RKAB yang juga menyimpan potensi sangat besar. PHK di 150.000 pekerja. Tapi saya yakin pemerintah sangat cepat mengambil keputusan, sangat cermat, dan hari ini teman-teman pers banyak bertanya siapa Ketua Satgas PHK. Ketua Satgas PHK itu adalah Pak Mensesnek. Karena kami juga yang meminta para pimpinan buruh sepakat supaya efektif dalam komunikasi lintas sektoral kementerian. Karena itu kepada teman-teman buruh yang saat ini sedang menantikan hasil pertemuan ini, saya pastikan pemerintah berada di pihak buruh dan juga pengusaha, win-win solution.
Dan mudah-mudahan hari Senin sudah ada keputusan mengenai gas industri dan RKAB. Sementara itu pemirsa, Dewan Perwakilan Rakyat mendukung upaya pemerintah mencegah terjadi PHK massal melalui pembentukan Satgas Mitigasi PHK. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menegaskan koordinasi Satgas Mitigasi PHK antara pemerintah, DPR, serta Serikat Buruh akan menjadi bagian dari satuan tugas bersama untuk mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja yang masif terjadi di berbagai sektor industri. Oleh sebab itu, Dasko berharap koordinasi yang kuat antara stakeholder dari pihak pemerintah maupun DPR bisa memitigasi berbagai ancaman PHK yang dapat merugikan kalangan pekerja. Satgas mitigasi PHK dari pihak pemerintah dan DPR, dan tadi rapat diikuti oleh Menteri Sekretaris Negara selaku Ketua Satgas Mitigasi PHK, kemudian Pak Menaker, kemudian ada dari Presiden Serikat Pekerja Pak Andi Gani dan Des Tenaga Kerja Polri, dan penasihat khusus Presiden Bidang Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Buruh. Pemirsa, sebelumnya Dasko menerima laporan pemutusan hubungan kerja sekitar 50.000 buruh pabrik di Bekasi, Jawa Barat. Dasko pun langsung menelpon Dirut Pertamina Simon Aloysius Mantiri untuk mengkonfirmasi. Laporan diterima Dasko saat menghadiri Rapat Kerja Nasional KSPI 2026 di Jakarta. Di depan peserta rapat, Dasko langsung menelpon Dirut Pertamina Simon Aloysius Mantiri. Dasko mengajak Simon untuk berdiskusi menghadapi badai PHK tersebut. Pertama-tama saya sebelum pidato saya mau tanya dulu bagaimana nih. Jadi pertama-tama saya sebelum pidato saya mau tanya dulu bagaimana nih soal gas industri, apakah ada jalan keluar? Siap Pak Dasko, saya tentunya akan segera koordinasi dengan pihak PGN dan dari kita tentunya komitmen kita agar supaya kita akan lakukan penyesuaian tentunya setelah mengikuti penyesuaian molekul dari LNG. Kita tentunya lakukan yang terbaik Pak Dasko agar supaya segera ada perbaikan dan tentunya untuk mendukung juga teman-teman di industri dengan harga yang sesuai. Jadi begini Pak Simon, jadi dalam beberapa hari ini sudah ada ancaman PHK. Jadi mungkin kita juga mesti cari jalan keluar, atau kemudian juga yang dalam waktu dekat PHK ini juga harus kita mitigasi. Bagaimana kemudian pabrik-pabrik ini sekitar 55.000 katanya yang terancam PHK, dan tentunya itu sangat memprihatinkan. Nah mungkin kita bisa duduk sehari dua hari ini juga dengan perwakilan dari teman-teman buruh 1-2 nanti mewakili supaya kita bisa cari jalan keluar ya. Baik, setuju Pak Dasko. Oke ya, makasih ya. Makasih. Ya, pemirsa, penasihat khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, juga sebelumnya menyebutkan ada 4 perusahaan berpotensi melakukan PHK massal untuk wilayah Jawa. Kondisi ini disebabkan adanya tekanan pelemahan permintaan ekspor, lonjakan biaya bahan baku impor, hingga nilai tukar rupiah. Penasihat khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, menyebut ada 4 perusahaan yang terancam melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap ribuan karyawan imbas panasnya situasi global mulai dari fluktuasi kurs hingga perang Iran melawan Amerika Israel yang tak kunjung mereda. Said Iqbal yang juga Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI menyebutkan bahwa kondisi disebabkan ancaman PHK massal tersebut diketahui setelah dirinya melakukan kunjungan bersama Kementerian Ketenagakerjaan di sejumlah wilayah mulai dari Jawa Timur, Jawa Barat, serta Jakarta. Hasilnya terdapat sejumlah perusahaan yang mengalami persoalan sehingga terancam akan PHK karyawannya. Hal ini disebabkan dari ketidakpastian global yang mempengaruhi produksi terutama bagi perusahaan yang berorientasi ekspor dan perusahaan yang bergantung terhadap bahan baku impor. Ada beberapa daerah yang saya kunjungi dan saya menemukan beberapa kasus yang harus segera diambil langkah-langkah mitigasi. Saya ulangi sekali lagi, harus segera diambil langkah-langkah mitigasi oleh pemerintah
bersama serikat buruh. Ya, saya rasa bersama serikat buruh, karena serikat buruh harus dilibatkan agar kita bisa menghindari PHK tersebut. Dan sebagaimana amanat Bapak Presiden Prabowo Subianto kepada saya dan juga kepada orang dekat beliau, yaitu Pak Profesor Sukmi Dasko Ahmad, untuk meminta saya memitigasi persoalan-persoalan yang mungkin timbul di perusahaan sehingga berpotensi bisa terjadinya PHK. Diketahui sejumlah perusahaan mulai dari perusahaan produsen kertas di Mojokerto, Jawa Timur, PT Pakerin yang 80% produksinya sudah berhenti dan berimbas 2.000 pekerja tidak lagi bekerja. Kemudian perusahaan produsen sepatu di Bandung, Jawa Barat ada potensi ancaman PHK 4.000 karyawan akibat keterlambatan bahan baku untuk membuat sepatu Nike. Ketiga, perusahaan komponen otomotif di Pasuruan dan Mojokerto, Jawa Timur yang terancam PHK ribuan karyawannya. Dan terakhir, perusahaan garmen di Jakarta yakni PT Amos di mana sudah 4 bulan karyawannya tidak dibayar gaji hingga BPJS Kesehatan milik karyawan pun bermasalah. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengakui harga gas industri mengalami kenaikan. Namun kenaikan harga tidak berlaku pada industri yang mendapat fasilitas harga gas bumi tertentu atau HGBT. Menurut Bahlil, kenaikan harga gas tersebut dipengaruhi penurunan produksi di sejumlah sumur gas, terutama di wilayah Jawa Barat. Akibatnya, sebagian industri harus menggunakan LNG yang didatangkan dari wilayah lain seperti Papua, Sulawesi, dan juga Kalimantan. Kondisi tersebut membuat biaya distribusi meningkat, sehingga berdampak pada harga gas yang diterima industri. Kalau gas secara keseluruhan stok kita tidak ada masalah. Yang ada itu adalah ada kenaikan harga gas di beberapa industri non HGBT. Karena ada dua. Ada HGBT yang memang HGBT itu sebenarnya disubsidi oleh negara. Kalau non HGBT itu yang harga umum. Sebagian sumur-sumur kita di daerah khususnya daerah Jawa Barat ke sini itu lagi penurunan produksi. Maka kemudian untuk menutupi itu pakai LNG. Yang namanya LNG itu kan bawa dari Papua, Sulawesi, Kalimantan, dan itu ada penambahan kos. Nah itu yang kita lagi mencari untuk menengahi agar jangan juga industrinya ditaruh diberikan beban harga yang tinggi. Bahlil juga memastikan rencana impor minyak dari Rusia terus berproses setelah sebelumnya disepakati oleh kedua negara. Nantinya impor tersebut dilakukan Lembaga Minyak dan Gas Bumi. Bahlil juga mengatakan proses teknis pengadaan saat ini masih berjalan, namun secara prinsip kontrak kerja sama telah disepakati. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memastikan skema pembelian minyak mentah dari Rusia tetap berjalan dan kontrak impor telah dilakukan oleh Lemigas atau Badan Layanan Umum di bawah Kementerian ESDM. Terkait volume impor, Bahlil menyebutkan jumlahnya masih berpotensi berkembang lebih besar. Meski demikian, dirinya belum menjelaskan lebih rinci, teknis maupun detail kesepakatan yang telah dibahas. Tapi yang saya tahu adalah kontrak sudah dilakukan oleh Lemigas BLU daripada Kementerian ESDM. Volumenya dia itu bisa berkembang lebih banyak lagi ke depan. Sebelumnya Bahlil mengungkapkan minyak mentah atau crude dari Rusia segera masuk ke Indonesia sebagai bagian dari upaya menjaga ketahanan pasokan energi nasional di tengah dinamika geopolitik global, di mana totalnya realisasi komitmen impor minyak sebesar 150 juta barel dari Rusia yang akan dilakukan secara bertahap hingga akhir 2026. 2 hari terakhir, solar subsidi malah sangat sulit didapatkan di sejumlah SPBU di Jawa Timur. Di Surabaya dan Pasuruan, ratusan truk dan kendaraan barang harus antre berjam-jam demi mengisi solar. Antrean mengular ke jalan raya hingga 1 km lebih. Antrean puluhan truk dan angkutan barang mengisi solar subsidi di SPBU Jalan Mastrip, Karangpilang, Surabaya mengular sepanjang 1 km hingga ke jalan raya. Sopir truk harus antre berjam-jam karena pasokan solar subsidi di sejumlah SPBU tiba-tiba langka sejak 2 hari lalu.
Hanya tersedia di beberapa SPBU, itu pun sangat terbatas jumlahnya. Berapa lama ini tadi ngantrinya? Ada 1 jam. 1 jam ya tadi ya? Penuh apa? Kosong. Oh kosong, nggak ada? Ya. Habis ya? Ganti kosong. Kosong ya? Ya. Berarti 2 SPBU kosong? Kosong. Tidak hanya di Surabaya, antrean ratusan truk dan kendaraan barang juga terjadi di SPBU Pantura, Cangkring, Malang, Pasuruan. Antrean mengular di pinggir jalan raya penghubung Surabaya Probolinggo. Tidak ada pilihan, sopir truk harus menghabiskan waktu 2 jam lebih demi isi solar subsidi. Akibatnya aktivitas pengangkutan barang terganggu dan merugikan pengusaha. Menemui SPBU ini dari timur sampai sini, banyak yang kosong. Banyak. Ada dari di Pasuruan tapi full yang antri. Kelangkaan solar subsidi terjadi sepekan sebelum penerapan wajib biodiesel 50% pada 1 Juli mendatang. Wajib biodiesel B50 itu akan memangkas impor solar besar-besaran pada tahun ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, bantuan sosial minyak goreng merek Minyak Kita ditarik kembali usai ada laporan terkait aroma menyerupai solar. Menteri Perdagangan Budi Santoso menyatakan pihaknya masih mendalami temuan tersebut. Di Kelurahan Tegal Gede, Karanganyar, seluruh bantuan sosial minyak goreng yang telah dibagikan kepada masyarakat dikumpulkan kembali di kantor kelurahan. Hal ini dilakukan akibat banyaknya laporan terkait aroma menyengat menyerupai solar maupun minyak tanah dari Minyak Kita yang akan digunakan. Laporan tersebut telah diteruskan kepada Dinas Sosial dan Bulog sebagai pihak yang terlibat dalam penyaluran bantuan pangan. Menteri Perdagangan RI Budi Santoso menyatakan pihaknya masih mendalami kasus tersebut. Ia juga mengancam akan mencabut izin perusahaan yang menjadi pemasok Minyak Kita itu jika terbukti ada penyimpangan. Semuanya sudah ditarik oleh PT KMR dan kita terus melakukan investigasi. Kalau memang melanggar dan aturan ya bisa perusahaannya izinnya dicabut. Nah nanti kalau memang ada temuan lain secara pidana ya semua diproses. Ya semua diproses sesuai aturan. Kalau dugaan sementara apa Pak itu yang saya belum berani ini tapi kan sekarang lagi dibawa ke lab ya. Sebagian warga sempat menggunakan minyak goreng tersebut sebelum menyadari adanya aroma yang tidak biasa. Meski demikian, hingga kini belum ada laporan gangguan kesehatan akibat penggunaan minyak tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Setelah sempat langka di pasaran, minyak goreng subsidi Minyak Kita muncul. Namun anehnya berbau solar. Bahkan keluhan Minyak Kita berbau solar ini muncul di sejumlah daerah. Pagi itu, ibu-ibu di Klaten, Jawa Tengah memilih untuk tidak memasak. Mereka ramai-ramai menuju kantor desa mengembalikan minyak goreng Minyak Kita. Warga memperoleh Minyak Kita pada tanggal 10 Juni lalu dalam program bantuan pangan pemerintah. Ketika diterima, warga mengeluh karena minyak goreng yang mereka dapat selain berwarna kehitaman juga berbau solar. Tadi tak buang yang itu ini. Sempat untuk menggoreng tadi pagi. Minyak Kita berbau solar juga ditemukan di Karanganyar, Jawa Tengah. Di Kelurahan Tegal Gede, seluruh minyak goreng bantuan yang telah dibagikan dikumpulkan kembali dan diserahkan ke kantor kelurahan. Terkait temuan ini, pemerintah menyatakan tidak segan untuk menindak tegas perusahaan produsen bila ditemukan pelanggaran. Kalau memang melanggar dan aturan ya bisa perusahaannya izinnya dicabut. Nah nanti kalau memang ada temuan lain secara pidana ya semua diproses. Ya semua diproses sesuai aturan. Kalau dugaan sementara apa Pak itu yang saya belum berani ini tapi kan sekarang lagi dibawa ke lab ya. Minyak goreng subsidi Minyak Kita berbau solar diproduksi oleh PT KMR di Kabupaten Karanganyar. Tim gabungan kini telah melakukan sidak ke perusahaan tersebut dan meminta klarifikasi. Tim Liputan iNews melaporkan. Memasuki musim kemarau, pemirsa, Desa Kedung Malang, Jepara, Jawa Tengah mulai mengalami krisis air bersih. Pasokan dari perusahaan air minum daerah atau PDAM hanya mengalir 2 kali dalam sepekan. Kondisi ini memaksa warga harus membeli air isi ulang untuk memenuhi kebutuhan memasak. Ribuan warga Desa Kedung Malang, Jepara, Jawa Tengah mulai merasakan dampak musim kemarau tahun ini. Setidaknya ada 2.500 warga mengalami kesulitan mendapat air bersih karena sumber air yang mulai mengering. Pasokan PDAM yang selama ini menjadi langganan sudah tak lancar mengalir. Warga hanya mendapat aliran air PDAM secara bergilir. Mereka hanya mendapatkan 1 hingga 2 kali dalam sepekan.
Air yang didapatkan pun hanya bisa digunakan untuk mandi karena kondisi air yang keruh. Sementara untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, warga harus membeli air isi ulang dengan harga Rp5.000 hingga Rp6.000 per galon. Dalam sebulan, warga harus merogoh kocek Rp150.000. Kalau ngalir itu seminggu sekali, dan diwingi seminggu 2 kali, baru diwingi. Yang untuk mandi itu air ini PDAM, yang untuk masak itu beli galon. Menyikapi kondisi ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jepara turun tangan melakukan dropping air bersih. Dalam sepekan, BPBD Jepara melakukan dropping air bersih sebanyak 2 kali dengan setiap pengiriman 2 tangki atau 8.000 liter. Sampai hari ini memang kita masih menjadwalkan 2 kali dalam seminggu untuk di Kedung Malang. Dari total ada 870 KK atau kalau jiwanya kurang lebih sekitar 2.500-an KK di 11 RT dan 2 RW. Dari perkiraan BMKG menyebutkan kemarau tahun ini akan lebih panjang dibanding tahun lalu. Hal itu mengingatkan kemarau yang biasanya mulai terjadi di bulan Agustus kini datang lebih awal, yakni di bulan Juni. Dari Jepara, Jawa Tengah, Alif Sutarto, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa melakukan sidak ke salah satu perusahaan baja asal Tiongkok. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah memperkuat pengawasan kepatuhan perpajakan sekaligus menjaga iklim persaingan usaha yang sehat di sektor industri nasional. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa melakukan sidak ke salah satu perusahaan baja asal China di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah memperkuat pengawasan kepatuhan perpajakan sekaligus menjaga iklim persaingan usaha yang sehat di sektor industri nasional. Purbaya memastikan sidak yang dilakukan merupakan terkait temuan indikasi awal adanya ketidaksesuaian antara skala aktivitas usaha perusahaan dengan kewajiban perpajakan yang dilaporkan. Berdasarkan data yang dimiliki pemerintah, terdapat dugaan nilai pajak yang dibayarkan belum sepenuhnya mencerminkan besarnya kegiatan bisnis perusahaan. Purbaya menegaskan, pemerintah berkomitmen memastikan seluruh pelaku usaha menjalankan kegiatan bisnis secara adil, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Karena ada indikasi awal bahwa mereka melakukan praktek bisnis yang tidak fair dalam pengertian penjualannya cash basis dan lain-lain sehingga bayar pajaknya turun, importnya juga turun, PPN-nya juga turun, PPH juga turun. Jadi kita pastikan ke depan itu nggak terjadi. Tadi kita minta klarifikasi ke perusahaannya dan saya minta mereka untuk menyediakan dokumen-dokumen yang terkait supaya kita bisa lihat secara fair apa yang mereka kerjakan di sana. Saya tekankan ke mereka juga bahwa tujuan kedatangan saya ke situ bukan untuk membunuh perusahaan itu, tapi untuk memastikan mereka melakukan bisnis secara fair sehingga ada persaingan yang fair di industri baja di Indonesia. Hampir 10 triliun, pajaknya terlalu kecil, mungkin di bawah 20 miliar, terlalu kecil untuk kegiatan yang segitu besar. Jadi kita duga ada beberapa loophole yang mereka manfaatkan untuk mengurangi pembayaran pajak mereka ke negara. Untuk menindaklanjuti temuan tersebut, pemerintah meminta perusahaan menyerahkan dokumen dan data pendukung guna dilakukan verifikasi lebih lanjut. Proses pemeriksaan akan dilakukan secara terbuka dan berbasis fakta. Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo tiba di Lampung. Kedatangannya untuk menghadiri acara PSI. Jokowi tiba di Bandara Raden Inten II Lampung pada Jumat siang. Kedatangan Jokowi disambut kader PSI. Kunjungan ini menandai dimulainya safari politik Jokowi di Provinsi Lampung. Presiden ke-7 Republik Indonesia Jokowi rencananya akan berada di Lampung selama 3 hari. Selain menghadiri sejumlah agenda politik, Jokowi juga akan bertemu dengan tokoh masyarakat dan mengikuti kirab budaya. Struktural di PSI ini segera mulai sehingga menjadi sebuah mesin politik yang juga
membangkitkan kesadaran berpolitik masyarakat menuju politik. Ya. Nanti sama Mas Kaisang juga ya Pak di Lampung? Iya, ketemu.